Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ajang Somantri dengan NPM 22700-2009 kelas B. Di sini saya akan apa namanya mereview ya materi pertemuan 1 sampai 7 mata kuliah teknik tegangan tinggi. Oke, yang pertama yaitu eh, klasifikasi tingkat tegangan tinggi. Yang pertama itu ada tegangan rendah. Untuk tekanan rendah sendiri itu kurang dari 1 kilopol. Eh, Biasanya ini digunakan untuk pelanggan eh, kurang dari 1 kilo. Biasanya ada yang 380 atau yang 220 pol gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tegangan menengah. Tegangan menengah ini biasanya kita lihat itu di eh, tiang listrik yang bagian atas. Nah, itu tegangan menengah. Nah, kalau untuk TR, tegangan rendah itu biasanya yang kabel yang dipilin atau hmm, yang bawah, yang hitam. Nah, untuk selanjutnya itu ada apa namanya tegangan tinggi. Nah, untuk tegangan tinggi sendiri itu dari tiga kilopol sampai 230 kilopol. Nah, untuk tegangan tinggi ini biasanya di gardu-gardu terdapat di GI itu untuk ini biasanya 100 yang 150 ya 150. Nah, untuk yang tegangan ekstra tinggi, nah ini kisaran 230 sampai 760 kilopol. Nah, biasanya ini dari untuk dari GI ke GI lagi biasanya untuk transmisi ini. Nah, untuk tegangan ultra tinggi ini biasanya dari pembangkit, pembangkit terus masuk ke trapo, trapo step up. Nah, itu untuk mentransmisikan ke GI, GI selanjutnya gitu. Nah, untuk next. Nah, untuk pembangkitan tegangan tinggi sendiri itu ada tiga. Yang pertama ada pembangkitan tegangan tinggi AC, yang kedua pembangkitan tinggi DC, dan pembangkitan tegangan tinggi impuls. Nah, untuk pembangkitan eh, tegangan tinggi AC biasanya itu dipakai untuk trafo uji tegangan tinggi. Biasanya digunakan untuk menguji perangkat eh, dalam kondisi tegangan tinggi. Terus menguji sifat isolasi atau kekuatan dielektrik dan kinerja di bawah tegangan tinggi. Seperti itu. Untuk konstruksi rangkaian sendiri yaitu ada inti besi untuk memandu fluks magnetik, terus ada gulungan primer dan sekunder. Nah, itu untuk trafonya. Terus ada sistem pendinginan seperti minyak atau udara untuk mencegah overheat. Nah, itu biasanya di dalam trafo itu. Terus eh, ada pembangkitan tinggi DC. Nah, untuk pembangkitan apa tinggi DC, pembangkitan tegangan tinggi DC ini biasanya digunakan untuk transmisi jarak jauh. Nah, dikarenakan untuk mengurangi apa namanya rugi-rugi daya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada rentang tegangan umumnya mencapai hingga ratusan kilopol. Terus eh, ada pembangkit tegangan tinggi impuls. Nah, untuk ini sendiri
besaran tegangan impuls itu ada beberapa. Yang pertama itu tegangan puncak yang terjadi dalam waktu yang singkat. Terus biasanya digunakan untuk simulasi lonjakan tegangan akibat petir atau tegangan lebih lainnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya eh next ya. Nah, ada proses kegagalan bahan isolasi. Nah, untuk yang pertama itu kegagalan bahan isolasi gas, yang kedua kegagalan bahan isolasi cair, yang ketiga kegagalan bahan isolasi padat. Nah, untuk yang pertama itu kegagalan isolasi gas ya, karakteristik dasar gas. Nah, biasanya gas digunakan sebagai isolator karena mudah mengalirkan panas. Nah, terus eh, biasanya ini yang digunakan di nitrogen. Nah, terus nitrogen adalah bahan umum yang digunakan dalam isolasi seperti itu. Terus ada pembangkitan pembawa muatan. Nah, di dalamnya ini ada ionisasi gas oleh medan listrik menghasilkan elektron bebas dan ion positif. Terus ada pergerakan elektron dan ion menghasilkan arus yang dapat menyebabkan kegagalan isolasi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu proses kegagalan bahan isolasi cair. Nah, cair dan padat ya. Nah, biasanya kegagalan terjadi karena adanya gelembung gas atau partikel kontaminan yang terionisasi. Nah, seperti itu untuk ionisasi menyebabkan pelepasan muatan di dalam cairan. Terus ada jenis isolasi cair ya. Yang pertama itu minyak. Biasanya digunakan dalam transformator atau trafo dan kapasitor. Terus ester alami atau sintetis. Kalau ini lebih lebih apa namanya? Lebih ramah lingkungan dengan kinerja thermal yang baik. Nah, untuk mekanisme kegagalan isolasi padat biasanya terjadi melalui jalur lemah yang diakibatkan oleh discharge parsial. Terus, tegangan tinggi menyebabkan jalur konduktif terbentuk dalam bahan padat. Seperti itu. Nah, terus untuk jenis, jenis untuk kegagalan bahan isolasi padat, untuk jenis isolasi padat, yang pertama itu porselin, porselin ataupun keramik. Nah, itu keramik ya, terus plastik, karet, dan resin. Biasanya digunakan untuk isolator isolator pada saluran transmisi tegangan tinggi seperti itu. Hmm. Terus untuk selanjutnya next ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu fenomena petir. Nah, untuk eh, petir sendiri, nah itu biasanya terjadi karena ketidakstabilan ya atmosfer yang menghasilkan pemisahan muatan dalam awan. Terus menghasilkan potensi listrik juga, yaitu dari antara awan dan tanah eh, yang beda potensial ya, potensial listrik yang menghasilkan sambaran petir gitu. Terus ada beberapa jenis petir juga. Yang pertama itu ada eh, jenis cloud to ground, yaitu sambaran petir dari awan ke tanah. Yang selanjutnya itu intracloud, yaitu petir yang terjadi di dalam awan. Biasanya kalau ini dari sambarannya nggak eh, apa namanya untuk melepaskan muatannya itu nggak ke tanah gitu. Biasanya dari awan ke awan lagi gitu. Terus ada cloud to cloud. Oh ya maaf salah salah penjelasan tadi. Nah, untuk cloud to cloud itu dari petir antar awan. Nah, untuk itu. Nah, seperti itulah. Untuk
Parameter arus petir eh, itu arus petir biasa mencapai hingga 200 kilo ampere dengan durasi singkat. Terus tegangan puncak petir biasa mencapai ratusan juta volt. Untuk petir itu besar, besar juga. Nah, terus ada sistem pengaman petir. Yang pertama itu penangkal petir dirancang untuk menangkap sambaran petir dan mengarahkan ke tanah. Terus sistem grounding yang efektif memastikan pelepasan arus yang aman. Seperti itu. Hmm. Mungkin next ya. Nah, mungkin eh, review materi ya, review materi dari pertemuan 1 sampai 7 mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.